karbohidrat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Hani, mahasiswa Universitas Terbuka dari UPBJJ Surakarta, asal daerah Grobogan, Jawa Tengah. Dengan NIM 857866341, tutor Bapak Joko Trianto MPD. Kali ini kita akan melakukan uji makanan, yaitu uji karbohidrat, uji lemak, serta uji protein. Yang pertama, kita akan melakukan uji karbohidrat. Alat dan bahannya bisa kita siapkan nampan, kemudian kertas untuk menguji, kemudian bahan-bahan makanannya ada kentang, pisang, tahu putih, nasi, apel, tepung terigu, biskuit, telur rebus, kita ambil putih telurnya, margarin, serta gula pasir. Jangan lupa kita siapkan kalium iodidanya. Nah, selanjutnya kita akan meneteskan kalium iodidanya ke bahan makanan. Lakukan beberapa tetes. Setelah kalium iodida kita teteskan ke bahan makanan, jangan lupa kita campurkan. Kita campur-campur. Setelah kita campurkan kalium iodida ke bahan makanan, lalu kita menunggu selama 10 menit. Nanti kita akan melihat bagaimana reaksinya. Oke. Kita cek satu-satu. Kentang ketika dicampurkan dengan kalium iodida, kita tunggu setelah 10 menit, ternyata berubah menjadi ungu. Kemudian pisang juga berubah menjadi keunguan, namun lebih tinggi kentang dari pisang. Sedangkan tahu putih berubah menjadi agak kekuningan. Kemudian sedangkan nasi sudah jelas menjadi ungu pekat, karena memang kita ketahui bahwa nasi adalah paling tinggi karbohidrat. Sedangkan apel tadi berubah menjadi ungu. Lalu setelah kita tunggu beberapa saat, setelah 10 menit dia berubah menjadi semula, yaitu berubah agak kecoklatan. Kemudian gula pasir sama seperti nasi, dia juga berubah ungu, kemudian karena warna ungunya menempel ke kertas sehingga dia berubah menjadi coklat kembali. Gula pasir setelah kita campur dengan kalium iodida, kita diamkan beberapa saat, dia berubah menjadi agak kecoklatan. Margarin setelah kita campurkan dengan kalium iodida, ternyata dia berubah menjadi kecoklatan. Telur rebus tadi berubah menjadi ungu karena kalium iodidanya terserap oleh kertas, akhirnya dia berubah seperti semula menjadi warna asli, yaitu putih. Biskuit, dia ketika dicampurkan dengan kalium iodida, dia akan berubah menjadi ungu, menandakan dia juga tinggi dengan karbohidrat. Kemudian tepung kita campurkan dengan kalium iodida, kita diamkan selama 10 menit, dia akan berubah menjadi ungu, sama seperti nasi. Nah, dari hasil percobaan yang sudah kita lakukan, maka dapat kita simpulkan, yaitu dari bahan makanan nasi, biskuit, kentang, tepung terigu, serta pisang adalah makanan yang mengandung tinggi karbohidrat. Uji lemak. Ya, uji makanan selanjutnya ialah uji lemak. Nah, kita akan menyiapkan alat-alat dan bahannya. Antara lain ada alat tulis, kertas payung, lilin, cotton bud, korek api, piring serta ulekan untuk menumbuk kemiri, dan lain-lain. Kemudian ada bahan-bahan makanannya, ada santan, ada margarin, susu bubuk nanti dicairkan terlebih dahulu, minyak goreng, kacang kedelai, kemiri, kacang tanah, jagung,
seledri, wortel, singkong kering, dan mentimun. Kita oleskan margarinnya, lalu kita diamkan selama 10 menit. Kemudian susu bubuk. Susu kita teteskan ke kertas payung. Kita diamkan selama 10 menit. Kemudian kita ambil minyak goreng. Kita gosok-gosokkan kepada kertas. Lalu kita diamkan pula selama 10 menit. Setelah itu, kacang kedelai kita tumbuk. Kita gosok-gosokkan ke kertas payung 10 kali. Lalu kita diamkan selama 10 menit. Kita usapkan air ke kertas payung. Lalu kita sisihkan selama 10 menit. Kemudian seledri kita gosok-gosokkan 10 kali. Lalu kita sisihkan. Kemudian wortel kita gosok-gosokkan ke kertas payung. Lalu kita sisihkan. Kemudian jagung kering kita gosokkan 10 kali. Lalu kita diamkan. Kemudian kacang tanah kita oleskan ke kertas payung hingga 10 kali. Lalu kita diamkan selama 10 menit. Setelah itu ada kemiri. Kita usap-usapkan ke kertas payung hingga 10 kali. Lalu kita diamkan selama 10 menit. Kemudian mentimun kita gosok-gosokkan hingga 10 kali. Lalu kita diamkan pula selama 10 menit. Kita lihat margarin setelah kita diamkan selama 10 menit, terdapat minyak yang menempel di dalam kertas. Artinya margarin mengandung lemak. Kertas payung yang kita olesi dengan singkong kering, setelah kita sorot lampu dan kita raba-raba, tidak ada sedikit pun noda bekas minyak. Kemudian santan ketika kita oleskan ke kertas payung, setelah kita diamkan selama 10 menit, ternyata ada noda bekas minyak yang menempel pada kertas payung. Sementara kertas payung yang kita oleskan susu atau kita teteskan susu, ternyata ada bekas noda minyak yang menempel di kertas. Nah, sedangkan minyak goreng yang kita teteskan ke kertas payung, setelah kita diamkan selama 10 menit, ternyata setelah kita sorot lampu dan kita raba, terdapat banyak noda minyak yang menempel di kertas payung. Kertas payung yang kita olesi kacang kedelai, setelah kita sorot lampu dan kita raba-raba, tidak ada sedikit pun noda bekas minyak yang menempel pada kertas payung. Kertas payung yang kita olesi wortel, setelah kita raba, tidak ada bekas noda minyak sama sekali. Kertas payung yang kita olesi seledri, setelah kita sorot lampu dan kita raba-raba, tidak ada noda bekas minyak. Nah, kertas yang kita tetesi dengan air, kita diamkan selama 10 menit, dia tidak meninggalkan bekas noda minyak. Kemudian, kertas payung yang kita olesi jagung kering, setelah kita sorot lampu dan kita raba-raba, tidak ada sedikit pun noda bekas minyak yang menempel di kertas payung. Kertas payung yang kita olesi tumbukan kacang tanah, setelah kita diamkan selama 10 menit, kemudian kita sorot lampu dan kita raba, ternyata ada noda bekas minyak yang menempel. Kertas payung yang kita olesi dengan kemiri yang telah kita tumbuk dan kita diamkan selama 10 menit, ternyata setelah kita soroti lampu dan kita raba-raba, banyak sekali bekas noda minyak yang menempel pada kertas payung tersebut. Kertas payung yang kita olesi dengan mentimun, setelah kita diamkan selama beberapa saat, nah kita raba-raba, tidak ada noda bekas minyak sedikit pun yang menempel pada kertas payung. Nah, dari hasil percobaan yang kita lakukan tadi, dapat kita simpulkan bahwa margarin, minyak goreng, santan, kacang tanah, kemiri, serta susu itu mengandung lemak. Uji protein. Uji makanan yang akan kita lakukan kali ini ialah uji protein. Kita akan membandingkan aroma yang terdapat pada bulu ayam yang kita bakar dengan aroma bahan-bahan makanan yang akan kita bakar. Kali ini bahan-bahan yang kita sediakan ialah ada bulu ayam, tahu putih, putih telur, dada ayam, biskuit, daun melinjo,
wortel, serta seledri. Ada juga bahan lainnya, ada lilin, pencapit, serta korek api. Nah, kesimpulannya, setelah kita melakukan percobaan tadi, ketika tahu, telur, dan dada ayam kita bakar, ternyata aromanya menyerupai bulu ayam yang telah kita bakar, sehingga dapat kita simpulkan bahwa telur, tahu, dan dada ayam itu mengandung protein. Sedangkan roti hampir menyerupai bau bulu ayam yang telah kita bakar, namun sedikit, sehingga roti mengandung sedikit protein. Nah, dari berbagai percobaan yang telah kita lakukan, dapat kita simpulkan bahwa makanan mengandung beberapa zat, antara lain ada protein, karbohidrat, vitamin, lemak, serta mineral. Demikian kegiatan praktikum 2, yaitu uji makanan. Saya terima kasih, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.